atubu ilaihi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam summal awli wa syuhadai wa salihin wal ulama al alimin wal jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al kirami sallallahu syekhuna Haji Mukni Abul wala rohi Syekhuna Dato Abdurrahman Siddiq al-kirami syai'ulillahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada malam hari ini diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat kita, majelis kita yang berbahagia ini, yaitu Majelis Ta'lim Riyadhul Jannah dalam rangka pengajian kita rutin setiap minggu. Dan insya Allah kita akan terus istiqamah ya kalau galakan pengajian kita ini. Mudah-mudahan dengan berkat pengajian kita dosa kita diampuni Allah Ta'ala, dosa-dosa guru yang melajari kita diampuni Allah Ta'ala, dosa kaum muslimin dan muslimat kita diampuni Allah Ta'ala. Wabil khusus kita hadiahkan pahala pengajian kita ini gasan abah kita, gasan mama kita, gasan arwah kai nini datuk kita dan keluarga kita sabarataan dan orang-orang nang kita niati. Dan mudah-mudahan kita barataan dijadikan istiqamah, istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam ibadah kepada Allah, istiqamah dalam bermajelis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hindarkan kita daripada sifat malas dan alias kulir. Amin ya rabbal alamin. Allah isikanlah atau Allah gantikan daripada sifat rajin dan haus akan daripada ilmu pengetahuan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan berkat salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW kita berataan menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat sidin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai pada halaman 12 ya kalau di kitab kita, yaitu sampai pada duduk ya kah? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam iza rafa'a ar-rajulun ra'suhu min akhirati sujudi wa qa'adda qad tasyahudi faqad tammat salatuhu. Ya kalau artinya apabila mengangkatkan laki-laki akan kepalanya daripada akhir sujud. Sudah tontong sujud lalu mengangkat kepala ialah setelah sujud terakhir. Nah, dan duduk ia kadar membaca tahiyat maka sanya telah sempurna sembahyangnya. Ya kalau bilang at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi harus bersambung lah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanyar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah rukun sembahyang. Adapun kama sholata ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid, itu adalah merupakan sunnah abad. Kalaupun kada dibaca kada apa jua ya, kalaupun tertinggal umpamanya diganti dengan sujud sahwi kada apa jua ya. Nah, bahkan bacaan tasyahud ini ada pula nang ringkasnya. Itu kan nang terpanjang tuh. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Itu kan bacaan panjangnya. Ada nang lebih ringkas lagi, yaitu at-tahiyatulillah. Salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Salamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. An la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Salam lagi. Nah, itu nang lebih ringkasnya. Ya kalau biar jalan bisa diulang di rekaman. Bagerang tadi guru aja ulangi bang, ulangnya YouTube-nya kan. Ringkas Ini bang kegunaannya media sosialnya ya kalau. Nah, jadi itu yang versi ringkasnya lagi ya kalau. Sama doa kunut, ada doa kunut yang versi panjang. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman alfait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina birahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi, dan seterusnya sampai wa sallallahu ala khairil khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam rabbighfir wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tahun panjangnya. Tapi misalkan Pak Irwan umpamanya subuh-subuh hendak cepat begesak-gesak begawi, ada kunut nang singkat. Ujar Nabi sependek-pendeknya doa kunut adalah ketika mana engkau membaca Allahumma ghfirli ya ghafurur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Sujud lagi. Allahumma ghfirli ya ghafurur rahim. Itulah sependek-pendeknya doa kunut. Nah, itu mah ada ilmunya. Makanya ada orang-orang tertentu nak cepat sembahyang. Nah, karena nyoba ambil daripada yang ringkas tadi. Sama tahiyat bilanya waktu sembahyang tarawih tak pakai ingin tak. Amun sembahyang tarawih menjadi imam tarawih itu kan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Wah, jebuhannya mesin solar aja imamnya. Jadi supaya berstatus pertamak turbo ya kalah. Jadi at-tahiyatulillah, salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala ibadillah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Selesai. Tapi ingat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dua kalimat syahadat harus bersambung dalam satu nafas. Bilanya tapi sah menurut fikih sah aja sembahyang itu, tapi menurut tasawuf batal. Nah, jadi kita supaya sah menurut fikih, sah menurut tasawuf ya kalau kita ambil pendapat yang paling tinggi yaitu sah menurut fikih dan juga sah menurut tasawuf. Inilah Pak Irwan yang disebut dengan ilmu Pak Irwan. Alhamdulillah. Bisa jadi ulang lagi. Oke Pak Gerang guru, nah malam catat tuh karena diulang rekamannya ya kalau saya kira inilah praktisnya ya kalau ada masalah bang. Sekarang nih baik itu video di YouTube ataupun di TikTok ataupun di X itu kan kebanyakan tontonan bukan tuntunan. Nah jadi kita hadiri sebagai penyeimbang lah. Ya kalau menambah konten-konten yang bermakna juga bang konten le. Bapak subscriber 21 mesti banget gini juga nih. Maka apabila didapat yang 12 perkara ini niscaya berkehendak pula kepada khatimah. Ya Allah maksudnya penutup yaitu ikhlas. Nah setelah kita 12 rukun itu lalu ikhlas kita ya kah? Supaya sempurna perkara ini. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa'budallaha mukhlisan lahuddin. Mukhlisin lahuddin. Itu salah baris itulah seharusnya kasratain. Kalau di situ shotnya fathah tain. Nang bujur wa'budallaha mukhlisin lahuddin. Nang bujur lah. Maka sembah oleh kamu akan Allah Ta'ala
hal keadaan kamu ikhlas baginya. Nah, ikhlas ini perlu kita pelajari. Ikhlas ada tingkatannya. Tafsir ikhlas ada mulkiyah, ada malakutiyah, ada jabarutiyah, ada lahutiyah. Ikhlas ada ikhlas awam gunai. Ini ikhlas kebanyakan orang. Ini ikhlas kekanakan TK. Dan ini bukan level pengajian kita. Tanpa kita merendahkan orang-orang yang berada pada level ikhlas tersebut. Apa itu? Ikhlas sembahyang mengharap surga dan agar terhindar daripada neraka. Kenapa ya kamu sembahyang supaya masuk surga? Ya kalau kenapa ya kamu sembahyang supaya tidak masuk neraka? Kenapa ya kamu bersedekah? Dikisahkan oleh Tuan Guru Bidadari. Wah, supaya munting nangin tuh nah. Indah oi. 70 kota cai. Setiap kota ada 70.000 rumah. Setiap rumah ada 70.000 bidadari. Kayak apa jamunya itu? Nah, itu kan itu adalah ikhlas orang awam. Ya, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dakwah di Makkah, dan pada waktu itu peradaban umat Makkah itu kan jahiliyah. Bayangkan, orang asalnya nyembah patung, orang asal menyembah berhala. Karena di awal-awal masa Islam, Nabi melihat kualitas keimanan orang di Makkah itu masih lemah, karena mereka hanyar saja meninggalkan praktek penyembahan berhala. Saat itu mun kada pakai strategi, mun kada pakai iming-iming, kada payo. Ayo sembahyang, tenang, bidadari di dunia kadang-kadang hilang, di surga. Tapi kalau kita beribadah sampai katoha, sampai berbulu kayak itu, apa bedanya kita seperti orang nang hanyar meninggalkan masa jahiliyah penyembahan terhadap patung? Pahamlah. Makanya ikhlas ini sudah masuk ikhlas dah. Nang kada ikhlas tuh beribadah supaya dipuji kawan, itu bahaya lagi. Ya kalau menyuruh kawan, ayo ikam bermajelis, menggibit-ngibit ke kawan majelis. Maksudnya apa? Begitu kita ke WC membuka majelis bahasa. Nah ini ya kalau itu apa tujuannya, motif dibalik itu. Nah, inilah ikhlas orang awam. Nabi ketika dakwah di Makkah, orang Islam masih menyembah berhala, salah. Berhala di Makkah itu ada Lata, ada Manat, ada Uzza, ya kalah. Nah, hanyar buahnya masuk Islam hanyar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kada mungkin langsung beribadah tuh mengharap, kada mungkin. Pasti beribadah pian karena dapat surga, tinta jeri minta tihal anhar. Nah, mengalir sungai-sungai ini di dalamnya mengalir sungai-sungai indah. Itu iming-iming. Ya kayak kanak-kanak sembahyang karena bapak tukarkan sepeda. Sama. Ngini ngarannya ikhlas yang orang awam. Ini ikhlas, sudah masuk ikhlas tapi kelas rendah. Ya kalau sudah masuk hotel tapi melatih sana ya. Bisa masuk surga kelas rendah tapinya. Tapi masuk surga ya guru lah, masuk surga. Tapi bangsa plastik. S17 ibaratnya tuh. Ya kalau masuk ada komplekan. Nah, nang kedua adalah ikhlas nang kedua. Ini ngarannya ikhlasul abrar. Nah, ikhlas abrar ini apa? Inya kada melihat lagi surga, inya kada melihat neraka, salah. Inya ikhlas mengharap ridha Allah. Ini ikhlasul abrar ngarannya. Sambil dicatat kada lah di review bisa aja kada. Ini ikhlas kelas 2, level kedua, tinggi sedikit. Kada berharap surga, jika surga dan neraka tak pernah ada, ya kada jadi masalah. Ulun tetap beribadah dia mengharap keridaan Allah. Ini sudah ikhlas abrar. Nah, ini orang belajar sifat 20 di awal-awal wujud kidem baka itu kasih paling ada. Ya kalau salah. Ya kah? Kemudian yang ketiga ada ikhlas muqarrabin. Inya kada memandang surga, kada memandang neraka. Bahkan keridaan Allah pun kada dilihat lagi. Sebab bila masih mengharap keridaan Allah, berarti akunya masih ada. Ada aku, ada Allah. Si aku ini menuntut keridaan Allah. Masih dua, syirik. Dan masih merasa bahwa dirinya itu ada.
Padahal dalam tasawuf wujuduka zanbun kabir. Keberadaan dirimu itu adalah dosa yang besar. Atau dalam akwal yang lain, la hijabaka illa biwujudika. Tidak ada dinding, tidak ada hijab yang besar antara engkau dan Allah kecuali engkau merasa dirimu itu ada. Itulah hijabnya. Mbah ikhlas muqarrabin nggak Pak? Inya kada lagi mikirkan surga, kada lagi mikirkan neraka, kada lagi memikirkan Allah. Inya memandang dalam setiap ibadah ini hakikatnya dia. Sama juga ini, tapi ini hakikatnya dia. Ini panggilnya. Aku ini kan tidak. Nah, nyatanya di Nur Muhammad. Nah, ini ikhlas muqarrabin. Wah, ini sudah level tinggi nih. Ya kalau sabikun nasabikun. Ya kalau ulaikal muqarrabin. Mereka itulah orang-orang yang muqarrabin. Dalam surah Al-Waqiah dijelaskan. Nah, ini sudah level muqarrabin. Sulatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Banyak di awal orang-orang ahli muqarrabin ini di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, atba'ut tabi'in. Sulatun minal awalin. Banyak di awal, tapi di akhir zaman ini wa qalilun minal akhirin. Sedikit di akhir zaman. Badal Islam ghariba wa sayaudu kama badal ghariba fatubal lil ghuraba. Sama pada ghuraba, tapi qalil lebih sedikit daripada ghuraba. Ghuraba tuh gharib, minoritas ya, kalau masih 20%, masih 10%. Tapi kalau qalil di bawah 10%, ada madahkan di bawah 5%. Ini sudah kita jelaskan pada pengajian yang beberapa saat yang lalu. Nah, ini muqarrabin. Nang paling tinggi ikhlasul arifin. Lain ikhlas arifin nih, arifin nih. Kayak apa God ikhlas arifin? Inyak hilang dirinya. Kalau ini masih memandang, masih ada kesadaran, nih hilang sama sekali. Fana. Sudah kadang merasa lenyap di dalam hadrat ilahi. Sudah merasakan nikmatnya sembahyang. Makanya nikmat itu sudah tidak terukur lagi salah. Ada orang nang cepat sembahyang. Kenapa pilih cepat sembahyang pada khusyuk? Ada yang aja terlambat sedikit dia selesai. Betal sembahyang kita. Aku merasakan indahnya bersama Tuhan, madunya nikmatnya bersama Tuhan. Ketika engkau merasa bahwa nikmat bagimu itu adalah jima, aku merasakan bahwa nikmat yang paling tinggi bagiku ketika aku bersama Tuhan kok. Ini ikhlas arifin. Ini sudah dalam bahasa tasawuf disebut dengan al-abid wal ma'bud wahidun. Nang menyembah dengan nang disembah satu. Az-zikir wal mazakur wahidun. Nang diingat dengan ingat satu. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Jadi malah beda, malah aku tuh ikam adalah aku. Sama-sama aku, tapi ada aku setan, ada aku Tuhan. Ada aku setan, ada aku ma'rifat. Bila setan memadahkan aku itu terhijab pada dirinya. Aku tuh bangun jangan ada aku pray. Tapi orang ahli ma'rifat aku juga gunai. Tapi akunya memandang kepada hakikat yang di belakang. Nah, paham lah Gon? Ya kah? Nah. Berarti guru tipis perbedaan antara setan non ahli ma'rifat. Pada akhirnya tak. Ya kan? Ini nih memandang akulah. Makanya bukan kalaunya orang awam aku menyembah Allah. Nah, kalaunya ada aku, ada objek yang disembah. Kalau kita kan selama ini berpikiran kayak itu Allahan. Aku menyembah Allah. Ini aku, ini ada objek menyembah Allah. Seakan-akan Allah tuh ada sebuah benda. Itu kan kayak menyembah berhala, ada berhala kita sembah, sama aja itu. Padahal Tuhan bukan benda. Tuhan laisa. Boleh jadi dahulu kita membayangkan ada zat entitas tertentu dengan Allah, entahlah di manakah. Itu yang kita sembah. Pasti kita terbayang dalam bentuk benda, ya legon.
Nah, apa bedanya kita lawan orang menyembah benda berupa patung dan berhala itu? Nah, paham kalau Gon? Jangan-jangan beda sebutan agamanya, ini Islam, ini apa, tapi hakikatnya sama pada menyembah berhala. Nah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfan. Betapa banyak manusia di dunia ini yang menyembah Allah, tapi yang disembah itu bukan Allah, yang melainkan huruf alif lam lam ha. Man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Siapa yang hanya terhenti pada nama zat saja, tidak mendalam kepada hakikat di balik nama fahwal, kafir. Inilah ikhlas nang keempat arifin. Nilainya dah. Al-abid wal ma'bud wahidun sini. Az-zikru wal maskur wahidun sini. Wan. Inilah ikhlas nang paling tinggi. Itu ngaran ikhlas. Bukannya aku ikhlas. Apa ikhlas? Mengharap surga, mudah-mudahan dapat surga, berarti awamin. Dan ini kenapa yang jadi wali orang nih? Amalannya sama, zikirnya sama, tapi hati yang membedakan. Nang hasil maunah, hasil karamat itu di sini paling kada di mukarabin sini. Daripada mukarabin sampai kepada arifin, orang-orang yang arif, makrifat kepada Allah. Nah, itu salah ya. Salah. Nah, bila sudah kayak itu, hanyar sempurna sembahyangnya ikhlas tuh. Nah, berarti kesimpulannya apa? Dalam sembahyang ini kita disuruh ikhlas, memandang. Allahu Akbar, ya Allah. Nah, ya kah? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Niat pertama, rokon pertama niat, anaknya di hati. Rokon yang ke-13 tertib, anaknya di hati juga. Niat dan tertib tuh di hati. Nah, ada rokon kauli nang diucapkan, ada rokon fi'li perbuatan, ada rokon kalbi. Rokon kalbi lah ikhlas diantaranya. Nah, itulah makna ikhlas. Jadi jangan ikhlas. Ikhlasan apa aja, kada mengharap apa-apa aja. Berarti kada mengharap perjumpaan dengan Allah juga lah. Kada, tetap ada yang diharap. Tapi yang diharap itu yang mana? Bukan surga, bukan neraka. Wa may yarjulika arabi falyamal soleha. Itu harapan orang makrifat. Siapa yang hendak berjumpa dengan Tuhannya, liko rabbi falyamal soleha. Wah, maka beramal dia dengan amal soleh. Bukan kada mengharap apa. Kita belajar makrifat kan supaya mengenal Tuhan. Itulah harapannya. Masa kada ikhlas? Kada mengharap apa-apa aja. Iya, kada mengharap apa-apa di makhluk. Ya kalau, tapi mengharap daripada sesuatu yang kadim. Oh, ya kalau cuman teknisnya kita kada merasa apa-apa. Nah, tuh bisa kan? Ya kalau Gon. Inilah ibadah Gon ya. Nah, sembahyang. Kalau kita bayangkan takbiratul ihram, tasydid, ya kalau inilah nur. Berdiri alif, ya kah? Inilah narun, ya kalau nar, api. Rokok lam awal, inilah yang disebut dengan hawaun. Hawaun itu angin. Sujud, ya kalau lam akhir, inilah disebut dengan maun. Maknanya air. Ya kalau lalu jadi dari berdiri tadi naron itu api, ya kah? Nah, kemudian rokok lam awal, hawaun angin. Nah, sujud lam akhir, ya kalau maun air. Nah, duduk antara dua sujud atau duduk tahiyat, hu turabun, ya kalau turabun tanah. Nah, itu gunanya. Maka nang sembahyang itu melibatkan cahaya, melibatkan api, melibatkan angin, air dan tanah. Bila manusia itu menjadi ma'rifat tenggelam di dalam hakikat zat wajibal wujud, maka kita akan menguasai nar, nur, hawaun, ma'un, turabun, angin, api, air, cahaya dikuasai. Bila sudah angin, api, air, cahaya dikuasai, nyaman lo hidup lo. Ya kah?
Nah, tanah kita kuasai, makanan, emas, perak, harta-harta di dunia nang menemani kita tanah bertahan. Kita dari tanah, benda-benda materi ini dari tanah bertahan. Karena tanah itu materi. Coba saat semuanya papan tulis, TV ini pasti dari tanah bertahan. Kalau guru TV dari besi, iya besi itu tanah nama fosil. Kalau tanah semua ini lah tanah bertahan. Maka hakikatnya bertahan tanah. Tanah dari air dari angin dari api pada Nur. Ayo kada Nur Muhammad lah jelas. Plastik nih, lihat ya, dirunut dari apa? Paling dari timah umpamanya atau dari apalah. Akhirnya dari apa? Dari tanah kalau. Ini dari tanah aja bagus. Ini kayu dari tanah, biji, dari pohon tanah, semen. Ya dari batu gunung, tanah juga yang mengeras. Kopiah dari kain dari benang dari kapas dari pohon kapas, tanah, semua tanah. Nah, tarik ke ujung gitu, tanah dari air dari angin dari api, daripada Nur Muhammad lah bertahan. Kata zat wajibal wujud. Itulah pandangan yang bujurnya. Sebagaimana ini A, mau orang kada marifat ini salah. Nah aja. Ini A, ini B, ini C, ini D. A lain B, B lain A, C lain B, B lain C. Lainnya bertahan. Tapi orang marifat hakikatnya spidol. Tinta spidol hakikatnya. Begitulah permisalannya. Nah, Bapak Irwan. Ya kalau Nur, jadi tanah bertahan ini diutus oleh Nur Muhammad untuk memperkenalkan dirinya. Di mana kita diresa. Ya kalau sebagaimana si manis hendak dipinandui, maka si manis mengutus gula agar dikenali. Si manis itu batin, gula itu zahir. Si batin itu mengutus zahir, si manis itu mengutus gula untuk kita rasakan dipinandui. Nah itu dimusyahadahkan. Nah siapa nang sembahyang rutin, maka tunduklah semua tanah tadi tasydid ada kepada diri itu je orang bila sembahyang rajin lima waktu, apalagi berjamaah melancarkan rezeki. Di situ alur pikirnya. Nah, jadi kita terus tahu juga, jangan orang insyaallah mungkin selama ini kan kita lakukan sembahyang rutin lima waktu, insyaallah rezeki lancar gitu ay. Kada tahu di mana letak korelasinya. Nah, ada orang betakon bro, ada orang lah ulun menarik kayak guru Nordal itu, tapi kadang orang sembahyang lah kada aja. Nah yang lah ini yang susah, amalan banyak itu. Sama contoh lah, Nabi bersabda ala bizikrillah tatmainnul qulub, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Siapa nama dehina? Nabi. Tapi soalnya bun pian menemui orang begitu berzikir bukan tambah tenang hati, tambah galau, tambah pusang. Ada kalau orang. Kenapa? Ayo, apa yang salah? Zikirnya yang salah. Kada, Nabi sudah bersabda ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati tenang. Tapi berapa banyak orang yang sudah berzikir tambah pusang guru, tambah panas. Lalu emang ih ngaran zikir panas ejernya. Di mapang itu guru. Takon ya sembahyangnya apa? Belang sapian guru. Nah, di situ yang salah. Makanya awalu mayuhasabu anil mu'min sholat. Bila sholat sempurna fa iza tamat sholatuhu, bila sempurna sholatnya bertahan diterima sempurna, bertahan bila ruddat amaluhu kulluh, kata kalah bilanya rusak sebertahan. Ini hadis mulai kelas 3 SD kita hafal gini ya. Bila sempurna sholatmu maka tapi sholat lah kayak apa ya kalau. Nah, fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya maka sembahlah oleh kamu akan Allah Ta'ala dalam hal keadaan ikhlas. Kalau ikhlas kita di sinilah di ikhlas inilah nang turjaun.
Fasubhanalladzi biyadihi malakuti kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu yang dijelaskan dalam akhir surah Yasin itu, orang itu kembali kepada Allah ketika mana ikhlasul arifin. Nah, ikhlas yang paling tinggi. Karena di bawah kitabnya ada dijelaskan kena ikhlasul abrar kayak Pak. Dah, siaplah A.1 syahdan. Bermula ilmu itu kesempurnaan ada 3 perkara. Jadi yang pertama kan mulai ilmu di atas itu ya, kalau di atas itu dipadahkannya amalun qalilun fi ilmi khairu min amalun kasir fi jahil. Amal yang sedikit tapi berilmu itu lebih baik ya kalau daripada amal yang banyak tapi jahil. Lalu dirinci pulang nang 12 nih, berarti A1 sampai A12 kira di situ. Di bawahnya itu bisa cek ya kalau salah. Sampai A12 ya kalau salah. Ya. Sampai A14 malah sekarang sampai ikhlas kan, sampai salam. Oke, rukunnya itu. Pertama, bahwa ia mengenal akan fardu daripada sunat. Karena bahwasanya sembahyang itu tidak sah kecuali tahu mana nang rukun, mana nang sunat. Jadi nang sembahyang itu ada komponen yang disebut dengan arkanus salat, nang wajib, nang fardu. Ada yang disebut dengan sunnah sembahyang. Ada. Bila fardu, bila tertinggal, batal sembahyangnya. Bila sunat tergantung. Bila sunat hayat, bila sunat bila tertinggal kada batal, tapi tergantung. Bisa ada sujud sahwi, bisa kada ada sujud sahwi. Bila sunat abaat tertinggal, sujud sahwi. Ya kalah, konot tertinggal, sujud sahwi. Ya kah? Tahiyat awal tertinggal, sunat abaat, sujud sahwi. Bila sunnah hayat tertinggal kada wajib sujud, umpamanya mau apa tegegesakan kada bacaan lagi na Allahu Akbar sampai Allahu liman hamidah. Rokok tuh subhana rabbiyal azim wa bihamdi kan dibaca. I'tidal rabbana walakal hamdu min usamawati kan, apalagi nang rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sembahyang kilat nih 5 menit kan ame ambil nang wajibnya aja. Nah, itu harus bisa membedakan, oh ini wajib, ini sunat. Harus bisa. Bila kada bisa membedakan, asaan wajib bertaan. Fatihah dikiranya wajib, Fatihah bujur wajib. Tapi Allahu Akbar kabira dikiranya wajib. Membaca ayat dikiranya wajib. Takbiratul ihram angkat tangan kayak ini dikiranya wajib. Bertaan dikira wajib, itu kada sah. Ini kada tahu mana nang wajib, mana nang sunat. Makanya kok ada sekali tertawa. Melihat di YouTube ada orang di daerah mana itu sembahyang tuh mic jadi jepai kayaknya nah Allahu Akbar ya kayaknya mungkin kada pakai mic kan ada bisa mic apa namanya kan di sini mikrofon yang di tangan nih Allah. Nah ini jangan bangkat ininya kada, ininya megang mic Allahu Akbar. Nah ada komen, wah itu tidak sah salatnya itu aja lah. Kenapa? Itu cuman sebelah tangan yang diangkat, tangan saja megang mic. Nah ini kan diketawain. Ikam hendak nang kayak ini nang wajibnya itu menyebut takbiratul ihram. Yang rukunnya itu adalah Allahu Akbar, menyebut Allahu Akbar. Hendak kayak ini kah? Hendak nang badan Allahu Akbar. Boleh. Hendak nang berdiri aja langsung sudah siap. Sah, oke, ready? Ya dah. Allahu Akbar, asal berdiri. Biar kada nang kada bawa apa tangannya, kada ada ekspresi, ya kada masalah. Karena mengangkat ini kada wajib. Ini mengangkat ini nah, berdirinya wajib. Berdiri betul itu wajib, rukun fi'li. Nah, tapi mengangkat ininya, takbirnya itu kada wajib. Sunnah aja. Ya kalau sunnah. Nah, sunnah apa ini? Sunnah hayat. Hayat lagi. Jangan sunnah abaat ganti sunnah hayat. Jadi walaupun nang Allah ya kan ada masalah. Nah, ya kada tahu juga itu masjid mana kan itu kada ono karmek nang. Ya kalau. Nah, harus tahu tuh menang fardu, menang sunat harus tahu salah. Lah, jadi kada tahu. Mun kada tahu kada sah. Bukan guru namanya banyak. Ya makanya belajar. Mau beli kada sah lah beratan orang kada kau kita memponis.
Ya kalau nah, ada jomadahkan sah aja, tapi itu pendapat yang segelintir aja, yang mayoritas kada sah karena itu syarat mutlak. Mana wajib belajar sembahyang? Belajar sembahyang aja. Nah, itu kan kadang-kadang itu. Apalagi kita nih mana belajar sembahyang ya boleh, mana belajar hakikatnya pulang. Wah, luar biasa nih. Setiap itu belajar makna di balik hakikat batin. Keduanya, bahwa mengenal ia barang yang ada pada wudhu dan sembahyang daripada fardu dan sunat, dan bahwasanya dimintai daripada kesempurnaan sembahyang. Lalu pulang kita mengenal mana nang wajib di wudhu, ya Allah, mana nang sunat. Nah, dalam Al-Quran itu kan dipadahkannya, ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila sholati wujuhakum wa aydiyakum illal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum illal ka'bain. Itu kan ayat Quran. Nah, hai orang-orang beriman, iza qumtum ila sholati, apabila engkau hendak mendirikan sembahyang, pertama, faksilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajahmu. Padahal muka kita ini satu aja nih. Nyala nih ini sebutin nyala. Tapi kenapa dalam ayat Quran itu faksilu wujuhakum, jamak bukan mufrad. Basuhlah wajah-wajahmu. Nah, di situ ada indikasi Gunai. Kita nih kadang-kadang wajah ini bisa secara rupa ya memang satu. Tapi boleh jadi bermacam-macam. Bisa ada banyak topeng di sini, topeng kemunafikan, topeng tulas. Ya kalau di hadapan tinggi kada apa-apa, tinggi di hati bangsat. Ada nang gitu. Ya kalau salah itu dengarnya wajah kemunafikan. Makanya itu ketika kita sembahyang, buang wajah kemunafikanmu itu. Makanya itu orang bermuka dua. Ya kalau ini kadang-kadang ini wujuh nih bermuka banyak. Basuhlah wajah-wajah kamu. Nah, masa lunturkan nih segala macam bentuk topeng, bentuk gelagat, ya kan? Nah, Allahumma nawir wajhi, ya Allah, terangilah wajah. Oh, ya Allah salah. Nah itu. Makanya ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, iza qumtum ila sholati faksilu wujuhakum. Hai orang-orang beriman, jikalau kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah-wajahmu. Jadi ada banyak ada banyak wajah, ada banyak topeng, ada banyak muha. Kasini muha, aku pro lawan ikam. Kasini hele itu pro lawan ikam. Ya kalau lagi hendak butuh lawan orang, ayo pang, dia tolong. Ya begitulah salah ya. Ya kalau setelah apa tercapai, kadang-kadang macam-macam. Itulah wajah. Ya kalau salah, nah itu. Ya kalau salah, jadi kita harus hati-hati. Ya kalau jadi faksilu wujuhakum, apa ngarannya, buanglah wajah-wajahmu. Nah, jadi Nabi itu hendak apa nang di muha itu nang di hati, ya kalau bukan nang lain di wajah, lain di hati. Mungkin kita setia, muka kita nih menunjukkan setia. Begitu pula lah hati kita bujur-bujur setia, ya kalah. Nah, setelah itu wa aidiakum, dan tangan-tangan kamu ilal marafiq, sampai ke siku. Tangan-tangan kita juga. Nah, ya kalau salah. Nah, membasuh tangan. Kenapa tangan? Ya karena tangan kita nih sama juga kayak muha. Kasih ini lembut, kasih itu lembut, kasih ini lembut, kasih itu kasar. Lawan orang kaya, lawan orang miskin. Apa? Nanti jual ke gelodok, jauh itu. Macam-macam gitu kan. Nah inilah. Ya kalau beda perlakuannya, ya kalau sal. Nah hati-hati kita, ya kalau. Jadi tangan kita dibersihkan. Nah waktu membasuh tangan kanan, berdoa dalam hati, Allah, jadikan aku menerima catatan amalku itu dengan tangan kanan. Waktu membasuh tangan kiri, jauhkan daripada menerima tangan kiri.
Bila kita tuh salah lah. Nah ini kisah syariat bang lah dalam hakikat. Amun orang dak ma'rifat tuh masuk surga kadang kita lagi langsung ke surga tanpa melewati proses itu. Itulah yang disebut dengan tadkhilna lahumul jannah bighairi hisab. Masuk ke dalam surga tanpa hisab. Itu salah. Itu orang ahli makrifat. Maka kita kan berlaku tuh mizan. Makanya kan ada hadis bulan puasa. Ini bulan puasa. Ada malaikat Ridwan itu melihat sekelompok orang. Wajahnya berseri-seri, bersayap hingga di dinding surga, bersayap kayak laron. Nah, ini laron kalau menyedalam nih. Bersayap-sayap ya kalau hinggap di tepi-tepi dinding surga. Lalu ditanya oleh malaikat Ridwan. Ya, ditakoni oleh malaikat Ridwan. Ujar malaikat Ridwan, "Wahai kalian semua, tahukah engkau akan daripada jembatan Siratal Mustaqim?" Ada tahu aja sih Den. Tahukah engkau akan daripada hisab? Nggak tahu. Tahukah engkau daripada yaumul mizan, tempat panimbangan daripada amal baik dan amal buruk? Orang ngertos jadinya. Kada tahu aku. Terus bang, kenapa kalian bisa ke sini? Ujar beberapa kelompok orang yang bersayap tadi. Kami masuk ke dalam surga secara tersembunyi. Hai, kebobolan, kok bisa? Jar malaikat Ridwan. Buhun mutum masuk ke dalam surga secara sembunyi. Karena kami melaksanakan ibadah secara sembunyi. Nah, amun orang syariat mentafsirkan hadis itu puasa. Tapi mana yang lebih tersembunyi gon antara puasa dengan musyahadah? Bila kita menggawi amalan secara sembunyi-sembunyi, ibarat masuk surga itu kita tahu jalan tol. Bingung, jadi kamu sudah ke surga? Ingat kayak Tuhan ya, bila orang tuh sudah masuk ke dalam surga, itu kada boleh lagi dikeluarkan hukumnya ke neraka. Nah, jadi mun kita kawa gol sembunyi-sembunyi di surga sudah. Kada kawa aja mereka. Makanya nang kisah terseret tuh kan ada orang parang masuk surga itu masih di Muhara Lawang belum masuk lagi. Cak salangkah aja selamat deh. Belum cak sap malaikat menangkap masih di Muhara Lawang, masih di depan. Coba jangan masuk, belum masuk lagi berarti sini. Jaka tak lewat pada lawang ini selesai dah, habis kisah. Tapi masih diambil situ, belum masuk ke dalam. Hati-hati, bisa dirunggut orang. Nah itulah. Nah, mana yang lebih sunyi? Kita musyahadah dalam ma'rifat, muraqabah, musyahadah, ma'rifat. Nah ini yang lebih sembunyi. Kadang-kadang saya behigaan kawan sama-sama ditrempal tuh salah. Nah seorang Muhammad dikira kawan melamun. Jangan melamun. Ada orang-orang musyahadah. Lalu bagak asalnya bagus deh kelas tadi dah. Apa? Joko di aku melamun, aku musyahadah aja. Lalu aku mandem. Itu syahadah. Kena pulang membasuh kepala. Berarti membasuh telinga sunat. Bakumur sunat. Masuk nujak hidung sunat. Nah membasuh kepala. Nah minimal 3 helai rambut. Tapi rambut yang di kepala. Nah jangan nang mentang-mentang gondrong sama sini. Nah aja itu kada sah. Dia rambut panjang gondrong di sini membasuh kada sah. Nah, atau sayang lawan jambu. Nah, ya kalau itulah salah. Hanya membasuh sampai mata kaki. Ya kalau ada cukup sampai paha orang, aku dia nggak belajar gitu sampai paha, sampai mata kaki aja. Mun lakian ya kan, bapak mun bebinian nah sampai paha. Ya kalau salah, masya Allah. Astagfirullah. Masya Allah. Salah sambat. Ya Allah, netizen aman kalau netizen sehat seberitaan lah. Santai aja pengajian nih ya kalau Pak Irwan. Netizen ini konsisten, nah mudah-mudahan berkah jualah.
Aminkan, kemudian berkah nang di dalam, berkah nang di luar. Tapi mana dapat ijazah atau langsung bang, karena di luar streaming itu, dah. Jadi nang wajib dari apa? Muha, tangan, rambut dan berarti telinga kada wajib, umur kada wajib, ya lah. Masukkan istinsyak ngarannya, masukkan ya kada wajib. Itu dan betakonon aku bagusnya mana guru nang kanan kah atau kanan kiri sama orang mesti telinga nang kayak ini kah hanyar kayak ini kah atau mana ada nang betakon lawan aku atau nang nah aja keduanya langsung nang abdal tuh kanan kiri 3 kali tapi sah aja memberitaan cuman kanan kiri betakon kamu ada setelinga itu tiga versi le. Nah, timbai kiri kanan. Ada junang kanan. Lah, kiri. Ada junang nah aja. Silang. Nang abdolnya tuh kanan 3 kali, kiri 3 kah? Nah, kenapa 3 kali? Tarikat, syariat, hakikat. Kenapa 3 kali? Rukun agama. Iman, Islam, ihsan. Nah, kenapa 3 kali ahadiyah, wahdah, wahidiyah? Kenapa 3 kali ta'yin la ta'yin awal, ta'yin sani? Kenapa 3 kali Allahu wal Muhammadun wa adamun wahidatun? Ini bukan 3 dalam 1, ya kalau lain. 3 in 1 gue ada 1 hakikatnya, ya kalau bukan 3 in 1. Dalam baju ini salah ada sekaligus. Ada baju, ada kain, ada kapas. Nah, kayak itu maksudnya. Ya kalau yang ngintu juga orangnya. Nah, itu paham masalah. Kenapa 3 kali? Nah, itu. Jadi rukun orang tuh kadang-kadang belajar kayak rukun iman tahu. Rukun Islam tahu. Rukun ihsan nah, nang dipelajari di SD itu cuma 2 aja, rukun iman, rukun Islam. Rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi-nabi, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar dan qadar. Rukun Islam 5, padahal ada rukun agama. Rukun agama itu 3. Islam, iman, ihsan. Nah, lo dipecah, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, rukun ihsan ada 2. Nah, apa rukun ihsan? Ikam beribadah kepada anta budunallaha kana hattara. Engkau beribadah kepada seakan engkau akan melihat Allah. Itu rukun pertama. Ini orang ahli makrifat. Fa illam yastati. Bila engkau kada mampu, maka yakin Allah melihat mu orang awam. 2 makam di situ secara garis besar. Karena dipecah-pecah banyak di dalam tasawuf. Kemudian yang ketiga di situ, yang ketiganya adalah bahwa mengenal ia akan tipu daya setan. Maka mengambil ia daripada memarangnya akan dia bersungguh-sungguh. Nah, itulah. Jadi tipu daya setan. Setan itu dari kata syatona. Setan itu kan bukan makhluk yang terpisah. Sebetulnya salah ya kalau. Setan itu ya dari bangsa jin. Tapi dari kata syatona yang membuat kita jauh kepada Allah itu setan. Bila ada kawan membawai kita dengan bawaannya itu membuat kita jauh daripada Allah, maka kawan itulah setan berbentuk manusia. Ya lah. Nah, harus tahu itu. Jadi setan tuh kadus nang kayak ditekotok gitu nah. Setan inya betanduk, malaikat bisa ya bulat. Ambil jangan ke malaikat gitu. Kadang kami bisikan ya setan di kiri dan di kanan. Juru malaikat coba kan ambil aku tatak aja malaikat. Ya Allah. Adapun wudu, kesempurnaan wudu itu atas 3 perkara. Pertama, bahwa engkau sucikan hatimu daripada tipu daya dan dengki, khianat.
Ini hakikat wudhu berarti. Nah, kayak apa cara kita menghilangkan dengki dan hianat? Hilangkan diri kita. Itu aja. Kenapa kita benci lawan orang? Karena kita merasa diri kita ada. Ini kudrat Allah, ini iradat Allah, ini ilmu Allah, ini hayat Allah. Nyata dari Nur Muhammad. Mana ruang dengki itu di mana lagi? Nah, kayak itu loh. Kita tuh kadang-kadang kan merasa ada sesuatu yang putus. Nah, disampaikan ulama. Jangan kita dengki, Bapak. Qanaah, tidak ada harta yang lebih besar daripada qanaah, itu disebut Nabi dalam hadis. Qanaah itu menerima apa adanya. Bang kayak Pak qanaah itu guru. Menerima apa adanya, Bang. Jalurnya itu kayak apa? Nah, kayak ini Bang caranya. Nah, jalur itu ada jaka ibarat teori evolusi itu missing. Yang hilang. Merasa lah, Gon. Jangan sombong. Kayak apa kada sombong? Rendahkan hatimu. Kayak apa? Kayak itu aja. Ada yang missing. Coba sudah di makrifat nyambung kalau di sini nang banyak orang kada sadar tuh di sini. Gitu Pang salah. Maka simbadaan pulang. Nah, simbadaan tertawa omong eko bahasa simbadaan nih. Saikit hafalan ngajingin tuh ya Allah. Dimana aja di kapar aja. Ya, kayak itu Bang, gunanya. Yang kedua, engkau sucikan badan daripada segala dosa. Dosa yang paling besar adalah merasa dirimu wujuduka zanbun kabir. Itu konsep dalam ilmu tasawuf dah gunanya. Ikam merasa dirimu tuh ada, ikam merasa diri saya ini ada. Itu dosa yang paling besar. Bukan ujar Nabi dalam hadis yang disampaikan pada faham hakikat atau dalam faham tasawuf. Maka bersihkan daripada dosa. Nah, menghilangkan diri kita itulah. Cuman tetap syariat ya kalau salah. Nah, jangan mentang-mentang sudah mengaji makrifat lo kada marah syariat. Syariat kulit marah aja. Makanya salah tipu daya setan tuh dari bangsa jin. Jadi jin yang menggoda kita, itulah yang menimbulkan waswis di dalam hati kita, itulah setan. Itu jin, bangsa jin. Jin itu bahasa Arab dari kata jan, sesuatu yang tersembunyi itu artinya. Jin itu. Makanya kita kada kau melihat, bila di dunia nih kita kada kau melihat jin. Tapi jin yang bisa melihat kita. Itulah hebatnya. Nih sekarang mungkin ada jin-jin lah di dalam sini lah. Nah bagus saja bubuhan pian empat mengaji. Ya Allah. Ada orang kisah pengajian bukan jurang pandai seorangan kan dia jadi jin mengajiran aku aja. Kalau pintar pulang ya kalau. Ini juga kita punya sendiri 3.000 orang lawan jin-jinnya gitu. Ya ada apa mohon maaf lah bubuhan pian kami begayaan aja. Ada apa? Kita ini sama-sama makhluk Allah ya kalau. Dengar buat sih misalnya makanya aku menggei juga ya kalau dan berkah kita husnul khatimah buan pian husnul khatimah juga itu makanya Nabi menyuruh kita bersahabat tapi bukan berarti masa bersahabat itu jangan dimusuhi jin yang baik ya kalau berikan tulang-tulang nasi itu tulang-tulang Anda ya kalau kita bersedekah lawannya boleh bersedekah lawan jin kada apa nang kada boleh itu menyembah ya kalau jin. Cuma ada orang bertakon kayak cara melihat mendeteksi jin. Jauh kadang ngalih-ngalih. Kada sabe ilmu-ilmu sebelum paham. Datang umpamanya di mana? Jin itu tercipta dari apa salah? Daripada api. Nah, kita datang tuh ke dalam rumah angker atau rumah nang kadap. Suasana kadap perona, kita datangkan kita bakal ini. Mana nampi hangat di situ tuh adanya. Hangat. Pokoknya kita kan kayak ini lah suhunya kayak ini. Mana nang di daerah mana tinggi sedikit naik suhunya atau pindah hangat itu dah. Itu cara pemilihan. Berarti sih ada jin. Melihat lagi kan bisa. Itu mengetahui posisinya aja. Ya kalau mau hendak mendapati salah ikam bakijim bayangkan titik putih. Nah itu oleh kamu buka semeng lah.
Karena timbul rame datang nih ada gawet ada sagen ada timbul datang ke rumah wah ada Saling kantor ya. nah kemudian yang ketiga jar sini engkau basuh anggota akan sebagai basuh yang sempurna dengan tidak berlebih-lebihan banyak. Jangan sampai jangan sampai juga wudu jumus ya kalau ya jangan amonnya banyu seorang maka banyu masjid dibuang-buang haram karena itu banyu wakaf ya kalau wakaf digenang-genang ya banyu wakaf tuh ya kalau munnya ada orang bertanya aku mau mandi di masjid karena itu ada bahwa wallahu alam ya kalau munnya hendak jangan mandi di masjid. Nah itulah. Nah kemudian pakaian pulang. Nah kita akan sambung aja yang akan datang itulah A3 itulah ya mudah-mudahan ada berkah manfaatnya, mudah-mudahan kita bertahan istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam bermajelis. Insyaallah kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Kita akan membicarakan itulah rencana kita yang innama yubayyunallaha yubayyinukum. Sungguhnya orang berbaiat kepada engkau Rasulullah, hakikatnya mereka berbaiat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.